Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa tafazzalun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa dhikra يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di bab Al-birru was-silah, bab hadis-hadis tentang kebaikan dan silaturahmi. Kita masuk hadis yang ke-12 pada subbab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan, melepaskan kesedihan baginya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa man yassara an mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan dia kemudahan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah juga akan menutup aibnya di dunia termasuk juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Cek. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-12. Agak panjang hadisnya, kita sedikit bahas kalimat demi kalimat sabda Nabi ini. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghilangkan atau melepaskan kesusahan, kesedihan yang dialami oleh orang lain, Allah nanti akan membalas kebaikan itu dengan cara apa? Allah nanti juga akan menghilangkan kesedihan, penderitaan orang itu di hari kiamat. Ya,
Termasuk juga kata Rasulullah, orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah juga akan memberikan kemudahan bagi orang yang memudahkan tadi. Kemudahan di mana? Baik di dunia, termasuk juga nanti di akhirat. Jadi ini hadis dari Rasulullah SAW berkaitan bagaimana kita, Bapak Ibu rahimakumullah, membangun kesolehan secara sosial. Artinya selepas kita beribadah kepada Allah, ya salat kita kerjakan, puasa kita lakukan, haji sudah, umroh sudah, maka kemudian ibadah yang juga perlu kita tingkatkan adalah ibadah yang bersifat sosial. Salah satunya kata Rasul tadi, menghilangkan kesusahan yang dialami oleh orang lain, membantu orang lain. Kalau tidak bisa membantu orang lain sepenuhnya, kata Rasulullah, setidaknya dia memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi grade pertama gitu ya, tingkatan pertama, dia ada orang lain susah, dia bantu sepenuhnya. Ada punya orang hutang 10 juta gitu ya, dia ganti 10 juta. Itu grade pertama ya. Tingkatan kedua, ada orang punya hutang gitu ya, 10 juta, dia bantu bayarkan 1 juta, misalkan seperti itu. Itu masuk sabda Rasulullah, man yassara ala mu'sirin, orang yang memudahkan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Artinya kalau tidak bisa membantu secara sempurna, setidaknya kita tetap membantu sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu sebetulnya yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, menghilangkan penderitaan orang lain, termasuk memudahkan orang lain, maka dijamin oleh Rasulullah SAW, maka Allah juga akan memudahkan orang ini hidupnya di dunia, termasuk juga nanti di akhirat. Dan kita kan belum pernah tahu akhirat masalahnya gitu ya. Ya akhirat itu kan, atau yaumul qiyamah, kondisi hari kiamat tentunya kondisi yang sangat mencekam. Mungkin tidak perlu kami sampaikan berkaitan dengan dahsyatnya hari kiamat ini. Tetapi oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, agar penderitaan, kesulitan hari kiamat itu bisa terkurangi atau bahkan hilang sama sekali, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan penderitaan orang lain, atau setidaknya tadi memudahkan jalan orang lain, memudahkan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan sabda Rasulullah kalimat yang berikutnya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib orang lain. Nah ini, orang yang menutupi aib orang lain, kata Rasulullah, Allah juga akan menutup aib orang itu di dunia, termasuk juga nanti di akhirat. Ini sangat penting sekali ini, menutupi aib orang lain. Tidak sibuk mengorek, mendikte, mencari tahu kesalahan, aib orang lain. Yang paling layak kita adalah mengoreksi, mencari-cari kesalahan kita sendiri untuk kemudian diperbaiki. Tentunya ini juga didukung oleh sabda Rasulullah dalam hadis yang lain. Kata beliau, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah
orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri daripada mengurusi aibnya orang lain. Kalau bahasa istilah peribahasa apa itu? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan nampak jelas gitu ya. Nah, itu kita biasanya. Jadi kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain dianggap besar oleh kita. Adapun kesalahan kita yang besar sebetulnya, tapi kita anggap enteng, kita anggap biasa saja, kita anggap remeh. Jadi kata Rasulullah tadi, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas, beruntunglah orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri, tidak sibuk mengurusi aib kesalahan orang lain. Kalau itu dilakukan, insyaallah aib-aib kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebetulnya seandainya Allah buka aib kita, udah selesai pengajian ini, gitu ya. Gak ada ustadz, gak ada kiai, gak ada syekh, gak ada semuanya. Kenapa? Karena udah aib dibongkar semua oleh Allah, sudah tidak ada saling menghormati satu sama lain. Kenapa? Udah tahu aibnya kok, gitu ya. Bahkan ustadz sekalipun, syekh sekalipun, habib sekalipun, kiai sekalipun, kalau ditampakkan aib-aibnya, mohon maaf gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bubar gitu ya. Bubar. Alhamdulillahnya aib kita tidak dibongkar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan masa lalu, mohon maaf, masa lalu bapak ibu dulu yang masih kelam-kelam itu, katakanlah mohon maaf gitu ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diketahui oleh orang lain. Seandainya itu ketahuan oleh orang selesai. Itu alhamdulillah Allah kemudian menjaga aib kita sehingga masih ada pengajian seperti ini gitu ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat pernyataan dari Imam Syafi'i, kan beliau itu punya guru banyak gitu ya. Beliau kemudian pernah berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimi. Duhai Allah, tolonglah tutup aib guru-guruku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena ketika ada murid gitu ya, sudah tahu aib gurunya, udah selesai itu, kok gitu ya gitu. Kok gitu ya, udahlah enggak usah berguru lagi gitu ya. Nah itu. Makanya kata beliau berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimi, duhai Allah, tutuplah aib guruku sehingga saya tetap akan memuliakan, takzim kepada guru-guru saya itu. Nah, itu ketika orang sudah tahu aib orang lain, ya mungkin dia akan sedikit pudar rasa hormatnya kepada gurunya sekalipun. Makanya minta agar aib gurunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa sebetulnya ini. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mengetahui aib orang lain sebetulnya dia diuji ya Bapak Ibu ya. Lebih baik memang enggak tahu aib seorang memang sebetulnya ya. Jadi ketika ada orang tahu aib orang lain, dia diuji sebetulnya oleh Allah, apakah dia akan membongkar aib saudaranya atau dia tutup aib saudaranya. Jadi sebetulnya termasuk bagian dari ujian adalah kita mengetahui aib orang lain. Apakah aib itu akan kita bongkar, akan kita sebarluaskan, akan kita florkan, atau kita pendam aib itu agar tidak tersebar kepada orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain itu. Itu kita diuji sebetulnya kalau mengetahui aib orang lain. Dan kita diminta oleh Rasulullah tadi, hadis yang kami bacakan, bahwa orang yang menutup aib saudaranya akan ditutup aibnya di dunia
termasuk nanti di akhirat. Gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak ditampakkan kepada orang lain, nanti di akhirat termasuk juga insyaallah dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib. Walaupun ya Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal atau ada beberapa kondisi yang kita diperbolehkan untuk memberitahu kesalahan atau aib orang lain atau menyingkap aib orang lain. Disebutkan misalkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi salah satu penulis kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Beliau memberikan beberapa kondisi diperbolehkannya menyingkap aib orang lain atau kesalahan orang lain. Beberapa kondisi. Salah satunya misalkan ketika untuk mengungkap kezaliman, bisa. Misalkan kita dizalimi oleh teman kita, dicolong uangnya gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Dicolong oleh teman kita namanya Izam, kamu Izam. Ya, sering itu. Karena dia kabur gitu ya. Kabur keluar apa Izam? Luar RT Izam. Kabur keluar kota. Gitu ya. Kita kemudian lapor ke polisi, menyampaikan, Pak, uang saya sebesar sekian juta dicolong oleh teman saya, Izam namanya. Dosa atau tidak kita? Tidak. Walaupun itu menyingkap kesalahan orang lain, aib orang lain, tapi itu tidak termasuk ghibah, tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena posisi kita terzalimi dan kita ingin mencari keadilan, ingin mencari kemaslahatan. Paham, Zam? Ya, jangan nyolong lagi ya, enggak, bercanda itu. Itu satu kondisi tadi, boleh menyingkap aib orang lain ketika kita menyampaikan kezaliman orang lain. Mungkin kondisi kedua yang diperbolehkan menyingkap aib orang lain adalah hampir sama untuk kemaslahatan umat dan mencegah kemungkaran. Hampir sama dengan pertama, tapi agak sedikit beda. Misalkan kita di RT ini di KPL Sulawesi ini ternyata ada pusat perjudian. Mohon maaf. Kita nggak nyaman gitu ya. Ada kok di dekat rumah kita ada pusat perjudian, togel apa mungkin ya. Kita gak nyaman, khawatir kita akan terpengaruh. Maka boleh kita kemudian melaporkan kepada katakanlah yang berwajib, polisi, atau mulai dari Pak RT misalkan. Mas Sigit ini. Pak Sigit misalkan, Pak RT. Itu kok samping rumah saya ada tempat perjudian, gimana ini? Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, ketika ada orang melapor bahwa dekat rumahnya ada pusat-pusat tempat perjudian, apakah dia dikatakan ghibah ketika mengungkap kesalahan orang lain itu? Tidak, gitu ya. Karena yang dia lakukan adalah demi kemaslahatan dan tercegahnya kemungkaran dan kemaksiatan. Boleh. Itulah. Artinya ada beberapa kondisi dengan tujuan kemaslahatan diperbolehkan mengungkap kesalahan atau kekurangan atau aib orang lain. Itu berapa sudah? Yang kedua, oke ya. Yang ketiga, mungkin bisa kami sampaikan juga berkaitan kondisi diperbolehkannya mengungkap kesalahan aib orang lain adalah untuk meminta fatwa. Fatwa. Ini berkaitan minta fatwa, ini ada kasus dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perempuan bernama Hindun,
Siapa? Hindun Ummu Muawiyah. Hindun ibunya Muawiyah. Orang ini atau Hindun ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Sesungguhnya ya Rasulullah, saya punya suami namanya Abu Sufyan, bukan saya ya. Namanya Abu Sufyan, dia kikir pol katanya. Dia kikir pol-polan. Saya punya suami Abu Sufyan namanya. Dia kikir jan ya Rasulullah, kata Hindun ini. Gitu ya. Hal alayya junahun an akhudha min malihi ya Rasulullah? Apakah saya berdosa ya kalau saya mengambil sedikit harta yang dia simpan itu untuk belanja saya dan anak saya? Kata Hindun minta pendapat fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gitu, ada aja gitu. Abu Sufyan apa pelit, bahkan tidak hanya kepada orang lain, kepada istrinya sekalipun, termasuk juga anaknya kikir. Ternyata si Hindun minta fatwa, ya Rasulullah, boleh enggak saya ngambil tanpa seizin suami saya sedikit uang untuk kebutuhan saya dan anak saya? Anak saya juga anak dia ya Rasulullah gitu. Bukan anak saya dari orang lain, anak saya juga anak dia gitu kan. Rasulullah kemudian bilang, "Khudhi anti wa banuki ma yakfiki minal ma'ruf." Boleh kata Rasulullah mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sehari habis 50.000, jangan ngambil 1.000.000 gitu ya. Cukup 50.000 gitu ya. Atau 1.000.000 enggak apa untuk 20 hari misalkan, boleh-boleh saja. Karena bagaimanapun si istri tadi dan anaknya juga punya hak. Nah itu pertanyaannya adalah ketika Hindun melaporkan kejelekan, kekikiran suaminya, apakah dikatakan ghibah yang berdosa? Tentu tidak gitu ya. Karena posisinya Hindun tadi sekedar meminta fatwa kejelasan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang ada beberapa kasus yang diperbolehkan untuk menyatakan kesalahan atau aib orang lain. Termasuk juga Bapak Ibu dalam persaksian boleh. Persaksian, kita misalkan ada sebuah kasus, kita menjadi saksi ahli di situ. Saksi ahli gitu ya, ada kasus pembunuhan, kita menjadi saksi mata atau saksi ahli gitu ya. Kita kemudian membeberkan kesalahan, kejelekan, aib si pelaku untuk keterangan penyelidikan, boleh sebagai saksi. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Itu. Jadi itu Pak, itu siapa tadi? Ya itu boleh untuk proses hukum lah kira-kira seperti itu, atau saksi tadi. Dan kondisi-kondisi yang lain yang sekiranya memang akan menimbulkan maslahat dan mencegah kemungkaran. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, bukan dulu sih, dalam ilmu hadis gitu ya, dalam ilmu hadis bahkan kita harus memunculkan kecatatan perawi hadis. Misalkan ada orang meriwayatkan hadis, benar nggak hadis ini? Gimana hafalannya? Jelek atau tidak? Jelek. Kalau jelek katakan jelek, karena ini akan berkaitan dengan dhaif atau sahihnya hadis. Dalam hadis itu ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, yang di situ memang kita mempelajari sifat-sifat perawi hadis. Wajib perawi ini lemah hafalannya, buruk perilakunya, perawi ini kuat hafalannya, baik perilakunya, harus dimunculkan. Kalau tidak, justru hadisnya akan bermasalah. Jadi itu. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Diperbolehkan tadi dalam beberapa kasus untuk mengungkap atau menyatakan kesalahan atau aib orang lain.
Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ya, kalimat yang berikutnya dari hadis yang ke-12 masih. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi walaupun berat gitu ya, memang orang yang membantu orang lain sebetulnya orang itu juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak rugi artinya gitu ya. Tidak rugi, sama sekali tidak rugi. Jadi ini hadis yang ke-12 berkaitan dengan akhlak kita kepada sesama manusia, terutama kepada an-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Pertama kata Rasulullah, menghilangkan kesusahannya. Kalau tidak bisa menghilangkan secara penuh, setidaknya mudahkan urusannya. Kemudian tutup aibnya. Kemudian bantu urusannya. Tentunya kalau kita mampu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mampu membantu orang lain, meringankan beban orang lain, bahkan kalau bisa menghilangkan, melepaskan kesulitan, penderitaan yang dialami oleh orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang sering di-share Mas Sigit ini di grup ini. Apa hadisnya? Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka orang itu akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, itu akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Nah, itu seperti Mas Sigit memberikan jadwal pengajian, walaupun ikut pengajian semoga dapat pahala pengajian gitu ya. Itu mana orangnya? Nah, itu ya, itu man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tadi juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana pelaku kebaikan itu yang udah tadi yang dia tunjukkan itu. Nah, itu. Nah, ini alhamdulillah sebetulnya saling berbagi kebaikan tidak terkurangi sedikitpun gitu ya. Tidak perlu muluk-muluk juga gitu ya. Misalkan ada ustazah TPQ ataupun TPA mengajarkan A I U kan, dibaca A I U, baca A I, terus itu sampai muridnya hafal Al-Fatihah. Al-Fatihahnya kemudian dibaca Salat tahajud dibaca, duha dibaca, salat wajib dibaca, surah Al-Fatihahnya. Dia tahu, dia bisa fasih baca Al-Fatihah karena saya atau karena guru TPA misalkan. Al-Fatihah itu dibaca tiap salat. Orang yang salat pembacanya dapat pahala, yang mengajarkan dapat pahala. Berlipat ganda itu guru-guru TPA itu ya, pahalanya itu. Itu baru Al-Fatihah. Lain surat-surat yang udah gak terhitung pahalanya itu, kecuali Allah gitu yang bisa menghitung gitu ya. Itu baru mengajarkan apa? Surah Al-Fatihah. Itu kan bagian dari ilmu yang bermanfaat gitu ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa fi thalathin." Ketika ada anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali pada 3 hal. Apa itu ya? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah,
bangun pesantren, bangun mushola, bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun apa lagi, jembatan, bangun kampus dan seterusnya, bangun rumah sakit gitu ya, sedekah jariyah, wakaf, apalagi juga dan seterusnya. Itu yang pertama, pahala yang akan mengalir walaupun sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, mengajar Al-Qur'an, mengajar hadis, mengajar gerakan salat, mengajar gerakan apa lagi, gerakan wudu gitu ya, dan lain semacamnya, diamalkan oleh orang yang kita ajari, oleh murid-murid kita, oleh santri kita, walaupun sudah meninggal dunia, ustadznya dapat pahala gitu ya, bahkan muridnya punya murid lagi dapat pahala lagi gitu ya, muridnya lagi punya murid lagi dapat pahala gitu, nggak selesai. Bahkan muridnya punya 1000 murid dapat kita juga, yang 1000 punya 1000 murid dapat terus gitu, nggak ada habisnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Betul. Atau yang juga kata Rasulullah, awaladin sholihin yad'u lahu, amalan juga yang tidak putus adalah waladin sholihin yad'u lahu, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Itu bahkan dapat 2 sebetulnya orang tua itu, orang tua yang menafkahi anak-anaknya, kemudian anaknya menjadi anak yang bermanfaat gitu ya, insyaallah juga dapat pahala, tidak putus pahalanya. Lebih-lebih juga ikut mendoakan Rabbil firli, katakanlah wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa-doa seorang anak kepada orang tuanya yang tidak akan putus. Nah itu, maka benar kata Rasulullah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang itu mendapatkan pahala, yang melakukan juga mendapatkan pahala, begitu, tidak putus-putus. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang terakhir pada subbab ini, hadis yang ke-14. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ista'adzakum billah fa'idhuhu, barang siapa yang minta pertolongan kepadamu, tolonglah. Wa man sa'alakum billah fa'atu, barang siapa orang yang meminta kepada kamu, berikanlah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu, barang siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, balaslah kebaikan itu, atau kalau tidak, doakan. Ini mungkin langsung kalimat terakhir. Jadi kata Rasulullah, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, balaslah perbuatan baik itu, fakafi'uhu, dengan balasan yang sebadan. Dan kebaikan itu banyak, bisa sedekah, bisa hadiah, bisa hibah, ya senyum juga kebaikan gitu ya, zakat. Makanya kalau zakat gitu kan, kalau kita tidak bisa membalas, setidaknya balas dengan lantunan doa. Kita dikasih apa, kita ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan yang engkau lakukan ini. Itu. Ini kita dikasih berapa, misalkan sedekah, masih orang infak ke kita sekian ratus ribu atau sekian juta, dan tentunya kita tidak bisa membalas sebesar itu gitu ya. Setidaknya kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, atau kalau tidak bisa bahasa Arab tentunya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, didoakan. Termasuk zakat Bapak Ibu ya. Zakat sama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 103, kata Allah, khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum al-ayah. Ambillah zakat dari orang-orang yang kaya, dan ketika mereka menyalurkan zakatnya, fasholli 'alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena doa kalian kepada mereka itu sakanul lahum, akan memberikan ketenangan kepada hati mereka. Alhamdulillah saya didoakan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sama ketika diucapkan assalamualaikum dibalas dengan waalaikumsalam, itu doa dibalas dengan doa. Atau kita mengucapkan yarhamukallah dibalas dengan yahdikumullah, itu saling membalas doa-doa kebaikan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.